Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik dan mendengarkan podcast ini. Selamat datang di channel Tabihita dan salam kami untuk Modern Negeri Sakura Jepang. Saat ini, di tempat kami tinggal di Kanazawa, sudah menunjukkan pukul 17:08. Artinya di Indonesia bagian barat Indonesia sudah menunjukkan pukul 15:08. Artinya beda waktu antara Jepang dan Indonesia bagian barat hanya 2 jam. Yang artinya juga waktu Jepang dan waktu Indonesia bagian timur itu sama. Jadi teman-teman saya di Indonesia bagian timur, terima kasih juga sudah mengklik video ini dan mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan nanti ada kebaikan yang bisa saya sampaikan dan teman-teman dapatkan dari podcast ini. Hari ini sudah hari kedua, namun sebenarnya kita masih di garis start karena kita masih harus menempuh perjalanan sekitar 27 atau 28 hari lagi menjelang hari kemenangan bagi siapa-siapa yang bisa menyempurnakan atau melewati Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan semaksimal kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, di hari kedua Ramadan ini, aku masih dan mungkin akan terus membahas tentang Ramadan. Semoga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada kebaikan dalam penyampaian saya dan teman-teman juga mendapatkan kebaikan di sini. Sebenarnya saya hanya ingin sharing dan teman-teman semuanya. Dan tema yang ingin saya bahas kali ini yaitu Ramadan yang bisa dan harus kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Tentu pertama kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyampaikan umur kita sampai pada hari ini. Kita masih dapat bersua dengan Ramadan, masih memberikan kita nikmat kesehatan, sekaligus nikmat kesempatan untuk melakukan ibadah setiap harinya. Sekalipun kita masih dalam masa yang sangat mencekam karena pandemi COVID-19, saya berharap teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada tetap menjaga kesehatan, stay at home, work from home, dan tetap menjaga jarak atau social atau physical distancing. Dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan normal. Oke, mari kita bahas tentang bagaimana sih dan apa sih momen atau apa sih yang bisa dilakukan agar Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai ajang atau bisa kita katakan sebagai universitas untuk memperbaiki diri kita semuanya. Nah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai bulan puasa, tapi juga bulan ibadah, bulan kebaikan, dan bulan simpati. Karena sebenarnya kita dianjurkan untuk berpuasa, salah satunya juga hikmah yang bisa kita ambil dari situ adalah kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana saudara-saudara kita di belahan penjuru bumi lainnya, bahkan mungkin tetangga kita atau orang-orang di negara kita yang belum bisa menikmati makanan lezat setiap harinya, bahkan banyak dari mereka yang masih harus menahan lapar karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan dan lainnya. Jadi ini juga bisa dikatakan bulan simpati dan juga bulan pembebasan dari api neraka. Ada juga yang mengaitkannya dengan bulan kemenangan. Tapi ini jika hanya kita bisa melewati ujian Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Karena Allah juga menjanjikan bahwa barang siapa yang bisa melakukan puasa dengan semaksimal mungkin, maka derajat kita naik menjadi derajat takwa. Tapi bulan Ramadan ini bukan hanya bulan-bulan yang saya sebutkan sebelumnya, dan bulan ini juga bisa kita jadikan sebagai bulan perbaikan diri kita. Karena siapapun tentu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya yakin juga teman-teman semuanya yang mendengar podcast ini, kita semuanya ingin menjadi pribadi yang baik,
hidup di lingkungan yang baik, dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Jadi, siapapun itu pasti ingin kebaikan yang menyertai kehidupannya sehari-harinya. Namun, kita juga bukan nabi yang tak memiliki salah dan dosa. Kita tahu bahwa nabi itu maksum, tidak memiliki salah dan dosa. Kita juga bukan malaikat yang tak memiliki hawa nafsu untuk berbuat jahat misalnya. Dan saya juga menegaskan bahwa kita juga bukan setan, bukan iblis yang tidak ingin dan tak pernah mau untuk bertaubat. Sebab kita manusia yang penuh salah dan dosa, Allah memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita. Karena ketika ajal sudah menjemput atau sudah di pangkal leher, istilah orang-orang, sebaik apapun kata-kata kita untuk meminta ampun kepada Rabb kita, maka percayalah kita tak akan pernah dapat ampunan. Maka sebelum kita mengalami masa itu, sebelum hal itu datang kepada diri kita, apalagi di momen yang mulia ini, maka sebaiknya kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Jadi bulan Ramadan juga merupakan nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang merindukannya. Teman saya misalnya, dulu setelah selesai Ramadan itu, ia sempat kecewa atau menangis. Kenapa Ramadan tidak lama saja kayak gitu? Kenapa Ramadan tidak memiliki 1, 2, atau 3 bulan seperti itu? Karena cintanya pada Ramadan. Dan setelah Ramadan, ia memiliki kerinduan kembali untuk menunggu Ramadan datang kembali 11 bulan kemudian. Begitulah orang-orang yang sangat mengerti betapa besar nikmat Ramadan itu. Nah, karena nikmat besarnya itu, maka bulan Ramadan ini harus kita jadikan momen untuk memperbaiki diri. Karena momen ini merupakan momen yang paling tepat. Walaupun sebenarnya upaya untuk merubah diri sendiri itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya tidak dibatasi hanya pada saat bulan Ramadan. Kita bisa memperbaiki diri kita kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kita. Entah itu di bulan Ramadan, atau tidak di bulan Ramadan, bulan Syawal misalnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, atau bulan-bulan yang lain. Ketika kita merasa ada kesalahan dan kita sudah sadar bahwa itu kesalahan yang kita lakukan itu akan berakibat dosa misalnya, maka kita harus terus memperbaiki diri saat itu juga kalau bisa. Karena prinsipnya semakin cepat kita memperbaiki diri maka semakin baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Namun ada baiknya bulan Ramadan ini dijadikan sebagai momentum bagi diri kita sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kenapa bulan Ramadan ini waktu yang tepat untuk memperbaiki diri? Karena ada beberapa alasan. Selain bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik dan penuh berkah, ibadah puasa yang dijalankan juga dapat berdampak pada emosi dan psikis orang lain. Selain itu juga, bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakannya pahala beratus-ratus kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan ini merupakan momen yang sangat tepat. Misalnya di bulan sebelumnya kita melakukan kesalahan A, misalnya nilai dosanya misalnya A. Ketika misalnya di bulan Ramadan ini kita misalnya melakukan kebaikan dengan A, maka pahala yang kita dapatkan bukan hanya A, tapi mungkin 700 A dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita yang sebelum-sebelumnya. Tentu dengan catatan kita merasa menyesal dan tak pernah untuk mengulanginya kembali. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ritual di bulan Ramadan ini selain berdampak pada emosi dan psikis, juga dapat melahirkan kebahagiaan. Kenapa saya mengatakan bahwa bulan puasa ini berdampak pada emosi dan psikis? Karena biasanya dengan berpuasa, emosi kita itu akan lebih terkontrol. Misalnya gini nih, dulu saat kecil tuh masih ingat banget gitu, pas adik kita mengajak kita untuk berantem, atau misalnya ada sikap-sikap adik kita atau kakak kita yang membuat kita jengkel gitu. Kita misalnya mau marah, tapi langsung diingatin gitu, kalau marah nanti
puasanya batal loh gitu. Atau mungkin kalau marah nanti pahalanya berkurang loh gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat emosi kita kemudian terkontrol sehingga kita tidak bereaksi berlebihan yang kemudian mengeluarkan amarah. Dan dengan emosi yang lebih terkontrol dan psikis kita yang lebih stabil saat kita berpuasa, tentu hal itu dapat dijadikan sarana untuk terus melatih diri menjadi lebih baik. Karena tingkat kedewasaan seseorang itu dapat dilihat dari caranya untuk mengontrol emosi. Jadi dengan berpuasa sebenarnya seseorang akan lebih mudah mengontrol emosinya. Karena saat kita berpuasa, darah yang mengalir itu atau darah dalam tubuh kita itu lebih encer, sehingga peredaran darah lancar dan tekanan darah pun tidak mudah naik. Jadi untuk itu tidak salah sebenarnya jika bulan Ramadan ini kita jadikan momen untuk memperbaiki diri, dan ini merupakan momen yang paling tepat. Untuk memperbaiki diri tentu kita harus punya strategi kan. Sama kayak misalnya kita ingin masuk universitas. Kita lapar. Udah mulai melawan puasanya. Semoga teman-teman di luar sana dimanapun, semoga puasanya tidak melawan ya. Maksudnya puasanya tidak terlalu berat karena cuaca atau karena keadaan seperti itu. Nah, karena perut saya mulai bunyi-bunyi, tapi saya harus sabar karena sejam lagi kurang, 1 jam 10 menit lagi insya Allah di Kanazawa akan berbuka puasa. Jadi teman-teman semuanya semoga tahan ya puasanya ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bulan puasa adalah bulan untuk memperbaiki diri. Nah, seperti yang saya sebutkan atau bahas sebelumnya bahwa ketika kita ingin masuk Universitas A, saat itu juga kita memikirkan strategi bagaimana caranya agar kita layak untuk diterima di Universitas A. Sama dengan hal ini, ketika kita ingin memperbaiki diri, tentu kita harus memiliki target atau evaluasi hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Kita bisa mencontoh masyarakat modern. Mungkin ini tradisi barat ya, dan teman-teman mungkin udah pernah melakukannya. Saat misalnya pergantian tahun baru Masehi, rame-rame kita mengevaluasi diri, mengenang, memposting di Instagram apa-apa yang sudah kita capai sebelumnya dan apa yang mungkin dan kita targetkan untuk dicapai pada tahun selanjutnya seperti itu. Jadi kita membuat resolusi sebagai kata penggantinya ya, resolusi perbaikan diri di tahun berikutnya seperti itu. Nah, sama halnya di bulan Ramadan ini, kita harus mengevaluasi diri kita dengan Ramadan sebelumnya mungkin, atau dengan bulan-bulan sebelum Ramadan ini datang. Kita mengevaluasi diri kita, apa yang salah, apa kata-kata kita yang masih terus menyakiti orang lain, atau apa sikap kita yang mungkin masih terus menyakiti hati orang tua kita atau teman-teman kita. Coba kita list satu persatu, kita evaluasi diri kita, dan kemudian setelah di list, kita buat target, kita buat resolusi, kedepannya kita pengen seperti apa nih, untuk mengubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Dibuatlah resolusi itu, dan kemudian kalau bisa dicatat seperti itu, karena ketika dicatat, banyak indera kita yang ikut serta. Pertama, organ anggota gerak kita, tangan misalnya, mata kita, melihatnya seperti itu, sehingga akan lebih kuat ingatan itu di dalam diri kita, dan mungkin akan lebih semangat kita untuk melakukan apa yang telah kita catat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di Ramadan sebelumnya mungkin tidak pernah menamatkan Al-Quran atau khatam Al-Quran, mengaji Al-Quran sebulan 30 juz gitu. Jadi kita bisa evaluasi. Nah, di bulan ini, di tahun ini, kita membuat target minimal tamat Al-Quran atau khatam Al-Quran 1 kali.
Bagi teman-teman yang sudah pernah sekali di bulan atau di tahun sebelumnya, maka di bulan Ramadan ini mungkin bisa 2 kali, 3 kali, dan selanjutnya. Intinya, kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena jika kita sama ataupun bahkan lebih jelek atau lebih buruk dibanding hari atau tahun-tahun sebelumnya, maka kita merupakan orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang binasa. Jadi itu teman-teman, kita bisa melakukan itu, dan itu tidak terlalu susah menurut saya, karena kita hanya perlu merenung sesaat dan kemudian kita catat apa yang ingin kita capai. Setelah catatan itu kita buat, tugas selanjutnya itu mengumpulkan niat dan kemudian mengeksekusinya langsung, tidak hanya sekedar dicatat seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita sudah mencatat itu, anggota tubuh kita itu sudah merespon bahwa akan membantu untuk melaksanakan itu. Karena kalau teman-teman pernah ya melihat filmnya Mestakung, Semesta Mendukung, kalau nggak salah itu kayak untuk menceritakan bagaimana perjuangan Yohanes Surya, kalau tidak salah, ketua Olimpiade Fisika yang pergi ke berbagai pelosok Indonesia mencari bakat-bakat terpendam dari anak-anak negeri, kemudian diajarkan fisika, ikut lomba, dan memenangkannya seperti itu. Dengan konsep Mestakung, intinya ketika kita sudah memiliki keinginan untuk berubah, keinginan untuk menjadi baik, percayalah bahwa tubuh kita dan barang-barang di sekitaran kita, barang-barang di sekitar kita, alam ini, itu akan membantu kita. Makanya disebut juga dengan rumus Mestakung, semesta mendukung. Karena kalau misalnya kita telisik bahwa sebenarnya kan benda-benda itu tuh hidup. Karena kita manusia yang terbatas ilmu saja yang tidak pernah tahu bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka berzikir kepada Allah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, setelah dievaluasi, dicatat apa yang kemudian ditargetkan, kemudian kumpulkan niat dan berdoa kepada Allah agar dilancarkan apa yang sudah kita targetkan, dan kemudian laksanakan saja, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan atau momen untuk memperbaiki diri, kita bisa melakukannya dari diri sendiri. Kita tidak perlu melakukan langkah yang sangat besar dulu, tidak gitu, tapi dimulai dari hal-hal kecil. Karena seperti ini teman-teman, ada satu cerita, kalau saya pernah baca atau pernah dengar gitu, ada seorang pemuda umur 20 tahun bermimpi ingin mengubah dunia. Seketika saat itu teman-teman di sekitarnya itu menganggap bahwa impiannya sangat besar, dia sangat berani, dia sangat dia sangat ideal mungkin sebagai calon menantu, atau mungkin sangat ideal untuk calon imam bagi perempuan gitu. Setelah berjalan 10 tahun kemudian, 30 tahun, ia menyadari bahwa ia belum bisa mengubah dunia. Sehingga targetnya ia turunkan lagi. Oh ya udah, kalau misalnya tidak bisa mengubah dunia, saya mengubah negara saya aja untuk menjadi lebih baik. Kemudian nasib berkata tidak baik gitu. Sehingga umur 40 tahun, 50 tahun, ia belum mengubah apa-apa. Sebenarnya ia belum mengubah apa-apa, tapi di saat itu orang sekelilingnya berpikir bahwa ia sudah dan masih memiliki impian besar untuk mengubah Indonesia di umurnya yang masih tergolong muda, 30 tahun, seperti itu. Sehingga teman-temannya sekelilingnya masih terus memujinya. Kemudian umur 40, 50 tahun, ia belum mengubah apa-apa, kemudian ia turunkan lagi standarnya. Saya ingin mengubah provinsi atau kota saya aja, kalau misalnya negara saya tidak bisa saya ubah. Tapi juga di saat itu orang sekitarnya juga masih berpikiran bahwa impiannya masih besar, 40-50 tahun ingin mengubah kota gitu. Bagaimana banyak orang umur 40-50 tahun masih belum bisa melakukan apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, umurnya 60-70 tahun, ia tidak bisa mengubah apa-apa. Dan di saat itu juga ia tersadar bahwa ia hanya memiliki impian besar, bermimpi terlalu besar atau tinggi, tapi
ia berpikirnya sudah besar duluan, dan itu membuatnya tidak bisa melihat step-step kecil-kecil untuk mencapai impian itu, seperti itu. Dan akhirnya umur 60-70 tahun ia sudah semakin tua, merenta, dan akhirnya ia tidak bisa mengubah apa-apa. Dan sayangnya inti dari cerita ini adalah sebenarnya kita tidak harus mengubah sesuatu, atau misalnya ketika kita ingin merubah kehidupan kita, merubah sesuatu dalam diri kita tidak usah berpikir hal yang sangat besar dulu, tapi coba kita pikirkan hal-hal kecil atau sifat-sifat buruk sekalipun itu kecil gitu dalam diri kita, coba itu dulu yang kita ubah. Misalnya malas bangun tidur, atau misalnya ketika mengambil barang dan tidak dikembalikan lagi ke tempatnya semula, seperti itu. Itu kan hal-hal kecil dalam diri kita, bagaimana artinya bertanggung jawab, bagaimana bisa disiplin terhadap waktu, seperti itu. Jadi jika ingin menjadikan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kembali, sekalipun itu hal kecil yang sifatnya buruk dalam diri kita eksekusi itu terlebih dahulu. Sehingga dari kecil semakin besar, menumpuk, semakin besar lagi, semakin besar lagi. Bisa jadi kita umur 40-50 tahun akhirnya kita bisa mengubah negara kita, bahkan bisa mengubah dunia. Karena kita sudah melalui proses yang kecil-kecil dulu. Kita tahu permasalahannya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi inti dari cerita saya itu, teman-teman, kita boleh semangat untuk memperbaiki diri kita, dan itu harus semangat itu. Tapi semangat itu juga harus diiringi dengan strategi yang bisa kita jangkau untuk mewujudkan itu gitu. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan di podcast kali ini, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang pendengar podcast ini untuk sama-sama menjadikan bulan puasa ini menjadi momen untuk kita merubah diri ke arah yang lebih baik. Saya juga seperti itu, istri saya juga seperti itu, kami sama-sama juga saling mengingatkan untuk terus memperbaiki diri. Semoga nanti pada saatnya kita nanti bisa bersua di surga. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Di Jepang sendiri sekarang sudah menunjukkan pukul 5:30, artinya 1 jam lagi kami akan berbuka puasa. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah stay sampai akhir podcast ini. Dan saya akan update setiap harinya, dan saya akan mencoba untuk membahas masalah-masalah atau hal-hal yang bisa kita ambil kebaikannya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.